Bagian 6. Mengenakan? Harvey tertegun sejenak. Dia kemudian tersenyum, orang ini hanyalah seekor anjing yang dibesarkan oleh York Enterprise. Hanya masalah waktu sebelum dia ditendang keluar. Ibu, aku tidak akan bercerai. Bahkan jika kita akan bercerai, ini bukan urusanmu. Saya harap Anda tidak ikut campur dalam urusan kami. Harvey tertawa dan mengucapkan kalimat ini sebelum mengendarai sepeda listrik kesayangannya dan pergi. Harvey, kamu bukan apa-apa, Lilian bergidik karena marah. Dia hampir menabrak Harvey dengan mobilnya, namun dia hanya bisa menahan amarahnya dan segera pergi setelah melihat kerumunan orang mengelilingi mereka. Mandy berjalan ke meja depan perusahaan selama jam kerja. Dia kemudian melihat dua gadis tertawa sambil mengatakan sesuatu dan banyak karyawan yang menonton. Suami Nona Simiro adalah pecundang. Dia berkata bahwa dia akan memberinya mawar dari paha. Beraninya dia mengatakan itu? Apakah dia tidak melihat dirinya di cermin atau? Belum lagi dia mengendarai sepeda listrik, bahkan sandalnya rusak. Seorang pria seperti dia harus pergi dan meminta makanan sebagai gantinya. Ya, saya tidak tahu mengapa Nona Simiro akan menemukan pecundang seperti itu. Jika dia bukan pecundang, dia tidak akan menjadi menantu langsung. Jika itu aku akan menceraikannya sejak lama. Ada begitu banyak orang yang merayu Nona Simiro di luar sana. Mandy terdiam. Kamu, Mandy menggigit bibir merahnya dan wajahnya memerah seolah-olah dia demam ketika mendengar komentar ini. Dia sangat malu. Nona Simiro, kedua gadis di meja depan tampak ketakutan ketika mereka melihat Mandy. Nona Simiro, kami hanya berbicara omong kosong. Tolong jangan marah. Diam, teriak Mandy saat tubuhnya sedikit gemetar. Matanya merah dan dia hampir menangis. Mengapa dia memiliki suami yang tidak berguna? Suami orang lain adalah elit bisnis atau dari keluarga kaya. Namun, suaminya adalah menantu yang tidak berguna. Bukan saja dia tidak bisa melindunginya, dia selalu membuatnya menjadi aib di depan orang lain. Pada saat ini, telepon di meja depan berdering. Gadis yang ketakutan menjawab telepon dan berkata dengan lembut, Nona Simiro, petugas keamanan mengatakan bahwa sebuah perusahaan logistik telah mengirimi Anda 1 truk penuh barang. Haruskah kita membiarkan mereka masuk? Untuk saya, Mandy tercengang sejenak. Dia tidak membeli apa-apa, tapi dia tetap mengangguk. Segera, dia melihat seorang pria tampan dan seperti elit mengenakan jas berjalan masuk. Dia berkata dengan hormat, apakah Anda, Nona Simiro? Ini adalah layanan pengiriman ekspres global yang dilakukan oleh perusahaan kami. Ini dikirim dari PH. Silakan tanda tangani. PH Mandy selesai menandatangani dengan ekspresi terkejut. Saat pria tampan itu melambaikan tangannya, beberapa kuli dengan hati-hati membawa kotak kayu mewah yang indah dan meletakkannya di lobi. Bagian atas kotak itu bertatahkan kristal mengkilap yang menyilaukan di bawah cahaya. Semua mata karyawan terbuka lebar. Wow! Apakah ini dari PH? Dan kotak ini sangat indah, apa isinya? Nona Simiro, bisakah Anda membukanya dan biarkan kami melihatnya? Sebagian besar karyawan wanita di perusahaan periklanan. Pada saat ini, semua karyawan mengantisipasinya dengan mata berbinar. Meskipun Mandy bingung, dia memberi isyarat kepada pria itu untuk membuka kotak kayu setelah melihat semua orang begitu bersemangat. Meskipun demikian, di detik berikutnya, semua orang tercengang dan terdiam selama beberapa menit. Ini adalah mawar dari PH. Apa kamu yakin? Bukankah berita menyebutkan bahwa ada penurunan produksi mawar PH tahun ini? Berapa banyak ini? Pria tampan itu melihat gadis-gadis itu begitu senang. Dia kemudian tersenyum dan menunjuk ke buket mawar. Dia berkata, Nona Simiro, izinkan saya untuk memperkenalkan Anda. Ini bunga mawar dari PH. Anda semua harus tahu bahwa ini adalah kumpulan mawar terbaik tahun ini. Tanda petik. Tapi, ini bukan barang yang paling berharga, lihat di sini. Pria tampan itu menunjuk ke tengah buket mawar yang besar, di mana ada mawar kecil yang seukuran beros. Namun, jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa itu bukan mawar, melainkan berlian dan permata dengan berbagai warna. Jantung PH Mandy terkejut. Dia merasa seperti sedang bermimpi. Heart of Prague dirancang dan diukir oleh beberapa master seni paling terkenal dalam sejarah PH. Ini adalah satu-satunya di dunia. Itu sangat unik. Selain itu adalah simbol PH. Meskipun sangat berharga, itu tidak pernah untuk dijual. Dia tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan mengirimkannya kepadanya hari ini. Wow! Siapa yang mengirim ini padamu?
Nona Zimmer, ini pasti diberikan oleh pengagummu. Ini adalah hadiah yang luar biasa, bisakah itu dikirim oleh Tuan Xander? Bukankah suami Nona Zimmer yang baik-baik saja juga mengatakan bahwa dia ingin memberinya mawar dari PFFT, kamu membuatku kesal. Bagaimana dia bisa membeli mawar itu? Bahkan jika dia menjual dirinya sendiri, dia masih tidak mampu membelinya. Mandy benar-benar tercengang. Siapa yang akan memberinya mawar dan Heart of Prague itu? Mandy sama sekali tidak memikirkan Harvey, karena dia paling tahu tentang situasi keuangannya. Dia biasanya memberinya uang saku. Ia bahkan tidak mampu membeli bunga mawar biasa, apalagi bunga mawar dari PH. Dia mungkin tidak akan mampu membelinya. Mungkinkah, apakah itu dikirim oleh Don? Hati Mandy dipenuhi dengan emosi aneh ketika dia memikirkan hal ini, sedikit tergerak namun sedikit malu. Di Nyumhi, di Platinum Hotel. Hotel ini juga dianggap sebagai tempat terkenal untuk tujuan hiburan di Nyumhi dan biayanya tidak murah. Diyakini bahwa orang-orang yang datang ke sini terkenal dan memiliki banyak pengaruh. Makanya, banyak mobil mewah yang terparkir di pintu gerbang depan hotel. Kali ini, pesta reuni kampus Harvey diselenggarakan di tempat ini. Harvey bersenandung sedikit dan memarkir sepeda listriknya di tempat parkir di gerbang. Meskipun dia kaya sekarang, dia adalah orang yang bernostalgia. Sepeda listrik ini telah menemaninya melalui pasang surut selama 3 tahun. Dia tidak bisa meninggalkannya. Tiba-tiba terdengar klakson yang memekakkan telinga dari belakang sebelum ia memarkir sepeda listriknya dengan baik. Apakah kamu bodoh? Apakah Anda seorang pria pengiriman atau pelayan? Apakah kamu tidak tahu aturannya? Beraninya kau menempati tempat parkir dengan sepeda listrik rusak itu? Apakah sudah gila? Sebuah Audi A4 berhenti di belakang Harvey. Seorang pria menjulurkan kepalanya, menunjuk ke arahnya, dan berteriak. Harvey tanpa sadar menoleh. Keduanya tertegun sejenak. Pemantau kelas Harvey bereaksi. Orang ini adalah teman sekelasnya dari perguruan tinggi yang telah menjadi monitor kelas selama beberapa tahun. Bab 7. Kamu, Harvey. Howard Stone menatap Harvey dengan ragu. Dia mencibir sebentar, memarkir mobilnya, dan berjalan langsung ke hotel. Harvey merasa sangat canggung. Dia tidak berharap Howard mengabaikannya ketika dia berbicara dengannya. Keduanya memasuki kamar pribadi satu demi satu. Semua teman sekelas ada di sana saat ini. Semua orang menoleh ketika pintu terbuka. Bukankah ini pemantau kelas? Pemantau kelas juga telah menjadi orang yang sukses. Sangat tampan seseorang mengejek. Memang, Howard mengenakan jas dan sepasang sepatu kulit, dengan kunci mobil Audi tergantung di pinggangnya. Dia terlihat sangat tampan saat ini. Tak lama kemudian, seseorang melihat Harvey yang berjalan di belakang Howard. Meskipun setelan itu tidak cocok untuknya, itu masih merupakan merek yang indah, mewah, dan terkenal. Seorang teman sekelas melihat ini dan tersenyum. Harvey, sepertinya kamu juga baik-baik saja. Ayo, 2 kursi utama ini disediakan untukmu dan pengawas kelas. Howard melirik Harvey dan mencibir. Dia menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak mengungkapkan fakta bahwa Harvey mengendarai sepeda listrik. Harvey menjawab tetapi tidak peduli dengan kursinya. Sebaliknya, dia melihat sekeliling dalam lingkaran. Tidak banyak gadis cantik di kelas saat itu. Namun, Wendy masih sangat cantik. Dia pantas menjadi seorang dewi. Wendy mengenakan pakaian bisnis. Tubuhnya yang sempurna dengan sempurna ditampilkan sepenuhnya, seperti buah persik yang matang. Itu sangat menggoda dan menarik. Bahkan Howard yang keren memperhatikan Wendy saat ini. Dia terkesan. Dia datang, tersenyum, dan berkata, "Oh, jadi itu kamu, dewi kami. Aku sudah lama tidak melihatmu. Mengapa Anda tidak menemukan saya atau menghubungi saya? Jadi, di mana Anda bekerja sekarang?" Wendy tersenyum malu-malu dan berkata dengan lembut, "Aku tidak melakukannya dengan baik sepertimu. Anda bahkan mengendarai Audi." Matt Howard berbinar saat mendengarnya. Dia sepertinya punya kesempatan. Sang Dewi sepertinya menyukai Audi yang dibelinya melalui pinjaman cicilan. Tepat ketika dia ingin berbicara, gadis-gadis di sampingnya sudah menyeringai dan berkata, "Pemantau kelas, jangan tertipu oleh Wendy. Dia sekarang adalah manajer administrasi perusahaan investasi terbesar di Nyumhi, York Enterprise. Dikatakan bahwa dia akan segera dipromosikan sebagai manajer umum dan dia akan bertanggung jawab." Wow! Semua orang kagum. Mereka tahu betapa kuatnya York Enterprise. Banyak perusahaan dan individu wira swasta didanai oleh mereka.
Meskipun perusahaan ini tidak melakukan bisnis fisik, pengaruhnya mencakup semua lapisan masyarakat. Jika Wendy menjadi manajer umum di usia yang begitu muda, maka dia akan memiliki kekuatan absolut. Siapapun yang berhasil mengejarnya, tidak hanya akan memiliki kecantikan di lengannya tetapi juga banyak sumber daya. Manfaatnya tidak terbayangkan. Terlebih lagi, wanita ini sangat cantik sehingga dia tidak kalah mengesankan dari beberapa bintang wanita alistate. Orang-orang di kamar pribadi itu malu pada diri mereka sendiri dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan. Harvey tidak terlalu tertarik pada Wendy pada awalnya, tetapi dia menjadi tertarik ketika dia mendengar tentang York Enterprise. Bagaimanapun, itu miliknya sekarang. Dengan kata lain, Wendy adalah bawahannya. Namun, apakah dia begitu mampu? Mungkinkah dia menjadi manajer umum? Harvey tersenyum dan berjalan memikirkan hal ini. Dia duduk di sebelah Wendy dan siap untuk berbicara dengannya. Wendy tersenyum pada awalnya, tetapi segera dia mengerutkan kening. Setelah melihat ke atas dan ke bawah, dia berkata, "Harvey, bisakah kamu tidak duduk di sini?" "Ah, apakah ini tempat duduk seseorang?" Dia berdiri dan berkata, "Tidak. Aku hanya tidak ingin kau duduk di sebelahku." Wendy berkata, "Senang memakai jas. Tapi saya pikir Anda lupa tentang sepatu Anda. Mungkinkah Anda meminjam jas itu?" Tanda petik. Segera setelah pernyataan ini keluar, banyak orang memperhatikan bahwa setelan Harvey tidak cocok untuknya meskipun teksturnya bagus. Yang paling penting adalah dia mengenakan sepasang sandal dengan beberapa lubang di dalamnya, dan jempol kaki kirinya bahkan mencuat. Gayanya berantakan. Harvey agak tidak berdaya. "Seharusnya aku membeli sepasang sepatu. Ini sangat tidak pantas." "Hahaha, Wendy, kamu memiliki mata elang. Awalnya, saya tidak ingin membicarakannya karena kami adalah teman sekelas sebelumnya. Namun, seseorang terlalu percaya diri dan ingin mendambakan sesuatu yang tidak layak untuknya. Saya pikir perlu untuk memberitahu semua orang tentang warna aslinya." Howard berjalan keluar dari belakang dan tersenyum pada Wendy dengan penuh kasih sayang. "Teman sekelas kami, Harvey, baru saja datang ke sini dengan sepeda listrik. Saya awalnya mengira dia hanya mengendarai sepeda listrik sementara karena mungkin tidak nyaman baginya untuk memarkir mobilnya. Lagi pula, dia mengenakan setelan high-end. Tanpa diduga, dia lupa tentang sepatunya. Itu sangat memalukan." Bernyanyi. Tanda petik. Howard bertindak seolah-olah dia melihat melalui kebohongan. "Harvey, mungkinkah kamu membeli setelan ini dengan diskon dari tempat lain? Dan melihatmu seperti ini, aku yakin kau bahkan belum melepas labelnya. Ayo pergi dan kembalikan jas itu setelah pesta reuni." "Oke. Saya pikir itu tidak terlalu buruk. Namun, sepertinya dia datang ke sini dengan sepeda listrik. Aku melihat kuncinya. Juga, jelas bahwa dia tidak mengganti sandal yang dia kenakan selama bertahun-tahun." "Ya." Teman sekelas itu mulai menggosipkannya dalam sekejap. "Ada beberapa yang ingin pamer di depan Sang Dewi, Wendy." Pada saat ini, mereka mengkritik Harvey dengan keras. Tepat ketika Harvey ingin menjelaskan, mantan teman satu mejanya, Shirley berdiri dan berkata dengan keras, "Kalian sedikit berlebihan. Kita semua adalah teman sekelas. Bahkan jika gayanya agak aneh, apakah kamu harus mengatakan itu?" Shirley memiliki sosok yang cantik dan elegan. Dia tampak seperti seseorang dari keluarga yang baik dan bergengsi. Harvey sering direcoki untuk menyalin pekerjaan rumahnya ketika mereka masih kuliah. Oleh karena itu, hubungan di antara mereka masih baik. Harvey tidak pernah berpikir bahwa Shirley akan maju untuk membantunya berbicara. Howard tiba-tiba maju selangkah dan meraih kerah Harvey ketika dia melihat kecantikan lain dari kelas mereka membantu sampah ini berbicara. Dia dengan cepat mengeluarkan label dan tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, "Shirley, apakah kamu masih ingin membantunya? Apakah kamu melihatnya? Dia bahkan tidak melepas labelnya. Satu potong bernilai puluhan ribu. Apakah Anda pikir dia mampu membeli pakaian seperti itu dengan penampilannya yang buruk? Dan jika saya ingat dengan benar, Harvey telah menjadi menantu dari keluarga Simir 3 tahun lalu, kan? Menantu yang masih tinggal dan dia masih mengenakan setelan Haute Couture Armani, hahaha. Mungkin pakaian pria ini dicuri dari seorang pria dari keluarga Simir. Karenanya, itu tidak cocok untuknya." Tanda petik. "Harvey, kamu harus realistis. Seluruh Nium Hi tahu bahwa Anda adalah menantu yang masih hidup dari keluarga Zimmer. Anda tidak perlu berpura-pura di depan kami. Kita semua adalah teman sekelas. Kenapa kamu berpura-pura?" Tanda seru. Tanda petik.
Harvey mengangkat tangannya, mendorong tangan Howard menjauh, dan menatapnya dengan dingin. Howard melihat tatapan Harvey dan mencibir, apakah kamu ingin memukulku setelah aku mengungkapkan warna aslimu? Atau apakah Anda ingin memberitahu saya bahwa pakaian itu milik Anda? Jika kamu bisa membuktikannya, aku akan berlutut untukmu. Harvey hendak berbicara ketika tiba-tiba ponselnya berdering. Dia dengan cepat mengeluarkan ponsel model lama. Semua orang sudah tertawa bahkan sebelum dia bisa menjawab telepon. Itu sangat lucu. Bukankah ini jenis telepon model lama yang terdiri dari pulsa telepon 3 tahun seharga $99? Harvey menggunakan telepon jenis ini. Bagaimana mungkin dia masih berani memakai Armani untuk pamer? Apakah dia kehilangan akal sehatnya? Atau apakah dia menjadi bodoh setelah menjadi menantu yang tinggal? Harvey tidak peduli dengan reaksi orang lain saat ini. Sebaliknya, dia dengan cepat menjawab telepon. Tak lama kemudian, dia mendengar teriakan ibu mertuanya, Lilian dari ujung sana. Harvey, kemana kamu pergi? Kenapa kamu tidak mencuci toilet? Sial. Dia lupa tentang ini. Harvey merasa tidak berdaya, dia seharusnya tidak datang ke pesta reuni ini. Kamu memang menantu yang masih hidup. Kamu bahkan dimarahi karena menghadiri pesta reuni melalui panggilan telepon. Sepertinya ibu mertuanya memarahinya dan memintanya kembali untuk mencuci toilet. Iya, meminta seorang pria untuk melakukan ini, saya lebih baik menghancurkan kepala saya sampai mati daripada mencuci toilet. Meskipun saya tidak dapat menghasilkan uang, saya tidak akan menjadi menantu yang masih hidup. Bahkan jika kamu memukulku sampai mati, aku tidak akan melakukannya. Kemiskinan menghambat ambisi seorang pria, saya tidak pernah berpikir Anda adalah orang yang picik. Semua orang di sana membicarakannya, bahkan Shirley sedikit menghela nafas saat ini. Dia merasa tidak enak melihat Harvey dalam situasi seperti itu. Lingkungannya kebetulan merekrut penjaga keamanan baru-baru ini. Sepertinya dia harus membantu Harvey untuk bertanya tentang pekerjaan itu, jangan sampai dia tidak ada hubungannya dan bahkan tidak mampu membeli sepasang sepatu. Baiklah. Keluar saja secepat mungkin. Sampah sepertimu tidak diterima di sini. Howard menatapnya dengan jijik. Dia kemudian berjalan ke Wendy dan tersenyum. Tuiku, jangan biarkan suasana hatimu hancur karena beberapa orang yang tidak tahu berterima kasih. Restoran ini dibuka oleh teman baik sepupu saya. Berbicara tentang sepupuku, kamu harus mengenalnya. Dia saat ini bekerja di perusahaan Anda. Namanya Dan Xander. Teman baiknya harus membantunya, yaitu memberinya wajah. Mungkin saya bisa meminta hotel untuk membawakan anggur terbaik mereka ke sini. Dia sudah menekan bel layanan sebelum Wendy bisa menjawab. Ketika pelayan datang, dia tampak tidak puas dan berkata, layanan macam apa ini, kenapa kamu sangat lambat? Cepat pergi dan bawa 2 botol anggur terbaik hotel di sini. Pelayan itu tertegun sejenak. Tapi kemudian pelayan itu berkata, Tuan, anggur terbaik di hotel kami agak mahal. Saya takut memukul. Howard melemparkan kunci mobil Audi dari pinggangnya ke meja. Apakah kami tampak miskin dan tidak mampu membayar pesanan? Don Xander adalah sepupu saya. Apakah Anda tahu siapa dia? Dia teman bosmu. Mengapa Anda tidak bergegas dan membawa anggur ke sini? Tanda petik. Howard dengan tenang melirik wajah Wendy dan melihat Sang Dewi terkejut, tetapi dia berpura-pura acuh tak acuh. Dia telah melakukan kebaikan yang begitu besar malam ini. Dia yakin bahwa Sang Dewi akan memiliki kesan yang baik padanya. Harvey tidak menyangka bahwa Howard adalah sepupu dan keduanya memiliki kepribadian yang sama yang membuatnya merasa menarik. Dia sangat tertarik untuk melihat apa yang akan dilakukan Howard. Segera, pelayan membawa 2 botol anggur. Dia kemudian berkata dengan ramah, Tuan, anggurnya ada di sini, tapi... Diam dan buka saja. Howard tertawa dan melambai dengan acuh tak acuh. Jika kamu tidak mabuk malam ini, jangan pulang. Ayo, ini roti panggangku untuk kalian semua. Dia mengambil gelas anggurnya dan menatap Harvey yang tidak punya apa-apa lagi. Dia mengerutkan kening. Harvey, meskipun kita semua adalah teman sekelas, tidak bisakah kamu melihatnya? Anda tidak diterima di sini. Apakah Anda berencana untuk minum bersama kami? Tanda petik.